Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin menyampaikan tentang teori tanda baca dan penulisan unsur serapan dalam karangan ilmiah. Latar belakang dalam karangan ilmiah, bahasa harus memenuhi kaidah kebahasaan yang baku dan jelas agar mudah dipahami serta menghindari kesalahpahaman. Dua aspek penting yang memengaruhi hal tersebut adalah penggunaan tanda baca sebagai alat bantu memahami struktur kalimat dan alur logika tulisan. Yang kedua ada penulisan unsur bahasa, termasuk unsur serapan, untuk menyesuaikan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia tanpa kehilangan makna aslinya. Keduanya berfungsi menjaga objektivitas, ketepatan, dan konsistensi bahasa dalam karya ilmiah. Fungsi dan contoh. Titik mengakhiri kalimat. Contoh pernyataan penelitian ini dilakukan pada tahun 2025. Titik. Koma, memisahkan unsur setara dalam satu kalimat. Contoh, faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi mempengaruhi kesehatan. Titik, memisahkan bagian kalimat yang setara, tetapi sudah mengandung koma. Contoh, penelitian dilakukan di Jakarta, Indonesia, Kuala Lumpur, Malaysia, dan Bangkok, Thailand. Titik 2. Sebelum daftar penjelasan atau kutipan. Contoh, data penelitian meliputi titik 2 usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Tanda petik mengapit kutipan atau istilah khusus menurut contoh menurut Ari Kunto 2013, penelitian adalah buka tanda petik cara sistematis untuk memperoleh data, tutup tanda petik. Tanda kurung menyisipkan keterangan tambahan. Contoh hasil uji coba menunjukkan nilai signifikan. Buka kurung P 0,05 tutup kurung. Tanda hubung menyambungkan kata ulang, gabungan kata, atau suku kata. Contoh kerja sama, ulang alik, proaktif. Tanda pisah memberi penekanan atau sisipan informasi. Hasil penelitian ini tanda pisah yang melibatkan 120 responden tanda pisah sangat signifikan. Pengertian unsur serapan. Unsur serapan adalah kata atau istilah yang diambil dari bahasa asing atau daerah untuk melengkapi kosakata bahasa Indonesia. Unsur ini digunakan karena belum ada padanan yang tepat atau karena istilah asing lebih dikenal di kalangan ilmiah. Proses penyesuaian unsur, asimilasi, penyesuaian ejaan atau lafal. Kata asing diserap dan berubah ejaan agar sesuai kaidah bahasa Indonesia. Psikologi, demokrasi, analisis, adaptasi adalah langsung tanpa perubahan. Kata asing diserap apa adanya jika sudah dikenal luas. Contoh internet dari Inggris, software dari Inggris, data dari Inggris, zakat dari Arab, umroh Arab, software Inggris. Kata yang sudah mendunia biasanya diserap, contoh internet, data video. Kata yang spesifik merujuk pada budaya atau agama, contoh misalnya zakat, umroh. Kata adaptasi harus ditulis konsisten, tidak boleh bercampur dengan variasi ejaan asing. Misalnya software, tengahnya harus ada T-nya, yaitu software. Jika kata adaptasi belum masuk KBBI, sebaiknya ditulis miring dengan format italik dalam karya ilmiah. Kaidah penulisan kata serapan, gunakan bentuk baku sesuai KBBI, jangan mencampurkan ejaan asli dengan ejaan Indonesia. Pilih salah satu bentuk secara konsisten, misalnya efek, bukan efek. Istilah asing yang belum diserap, ditulis italik. Kesalahan umum, menggunakan ejaan asing, harusnya psikologi. Tidak konsisten, menulis efek dan efek dalam satu tulisan. Menggunakan istilah tidak baku, activity, seharusnya aktivitas. Menerjemahkan secara salah kaprah, validity ditulis validitas, bukan validity.
Mengabaikan pemeringan istilah asing. Kata asing yang belum diserap tidak ditulis miring. Kesimpulan, penguasaan teori tanda baca dan penulisan unsur sangat penting dalam karangan ilmiah. Tanda baca berfungsi menjaga kejelasan, ketepatan, dan kelancaran pemahaman teks. Sementara itu, unsur serapan memperkaya kosakata ilmiah. Dengan tetap berpegang pada aturan asimilasi dan adaptasi sesuai PUEBI, penulisan ilmiah harus menghindari kesalahan umum dalam penggunaan istilah serapan, agar karya ilmiah terjaga kredibilitas dan kaidah kebahasaannya. Terima kasih.